datang di podcast Pilar yang pertama, strategi efektif menjadi mahasiswa aktif dan bersinergi menuju puncak prestasi. Dengan aku, Kak Wijaya, dan dengan narasumber keren kita, pada hari ini ada Kak Mega. Kak Mega ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Lampung yang saat ini sedang menjabat menjadi PJ Gubernur BEM FEB Unila. Halo Kak Mega. Kak Mega boleh memperkenalkan dirinya secara detailnya Kak? Halo, perkenalkan aku Endang Mega Utami, saat ini diamanahin jadi PJ Gubernur BEM FEB Unila. Aku dari S1 Ekonomi Pembangunan tahun 2021. Halo Kak. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan saja yang mungkin menarik untuk kita bahas dan sekaligus bisa menambah ilmu bagi kita semua, terutama untuk Sobat Pilar nih. Aku ada beberapa topik obrolan yang menarik kita bahas. Langsung aja ya Kak ya. Yang pertama, ini ada menurut Kakak bagaimana sih pemimpin yang ideal dan apa ciri-ciri kepemimpinan yang ideal itu? Pemimpin yang ideal itu pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, juga membimbing. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau cirinya, pertama pemimpin yang ideal tuh punya visi dan misi yang jelas. Gimana menjadi seorang pemimpin sedangkan kita nggak punya visi dan misi yang jelas? Yang kedua, dia berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, kejujuran dan integritas itu diperlukan. Kemudian ada juga yang paling penting adalah public speaking ya. Karena sebagai seorang pemimpin tentunya kita akan selalu tampil di depan. Kalau menurut aku itu aja sih kalau dari aku. Jadi ke kriteria dan pemimpinan ideal tadi udah Kak sebutkan itu. Nah, terus selanjutnya bagaimana Kak seorang pemimpin perempuan dapat memenuhi kriteria ideal tadi yang sudah Kakak sebutin? Perempuan bisa memenuhi itu semua. Apalagi perempuan itu punya kepekaan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan mungkin laki-laki bisa untuk memutuskan suatu hal secara langsung. Tapi perempuan biasanya memutuskan itu berorientasi kepada proses. Karena perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi daripada laki-laki. Oke Kak, jadi setelah Kakak sebutin tadi, ternyata perempuan ini mampu Kak untuk memenuhi kriteria kepemimpinan yang dimiliki oleh semua orang. Nah selanjutnya perbedaan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan ini kan ada kayak yang biasanya perempuan ini lebih peka terhadap sesuatu dan sering melibatkan perasaan. Jadi apakah bisa seorang perempuan memimpin tanpa melibatkan perasaan Kak? Bisa. Perempuan itu bisa multitasking. Pertama, kenapa? Karena kalau kalian lihat wanita-wanita karir saat ini, mereka pasti juga multitasking. Nah, gimana mereka melatih itu semua? Itu sejak dini, sejak dari masa-masa mereka kuliah, tentu saja bisa. Karena kepekaan ini bukan sebagai hambatan, tapi nilai lebih ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Kalau laki-laki bisa memutuskan hal langsung AA, tapi kalau perempuan ketika memutuskan hal, mereka harus memastikan semua keputusannya tidak akan menyakiti orang lain. Itu kelebihan dari pemimpin perempuan karena memiliki kepekaan. Jadi itu bukan suatu hambatan atau tantangan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin ya Kak ya. Selanjutnya ada nggak sih Kak hambatan-hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan? Kalau hambatan pasti ada. Yang pertama stereotip gender. Jadi perempuan tuh saat ini walaupun kita memang udah ada emansipasi perempuan harus berpendidikan tinggi, tapi masih ada beberapa yang menganggap bahwa perempuan ini belum mampu, juga lemah gitu. Itu hambatan yang dari luar. Nah, kalau yang dari diri sendiri, perempuan ini tiap bulan ada siklus, ada tamu bulanan. Nah, itu dimana lebih emosional, lebih sensitif. Itu yang menjadi hambatan dari diri pribadinya. Karena kita tidak bisa menyelaraskan antara siklus kita dengan apa yang akan kita hadapi hari ini. Kalau hari ini saya menstruasi, terus hari ini juga ada keputusan besar yang harus saya ambil, tapi emosi saya lagi nggak stabil, mau tidak mau saya harus menekan emosional itu, karena itu menjadi tantangan individu yang paling kuat menurut saya setiap bulannya. Oh gitu ya Kak ya. Jadi dalam menjalankan pemimpinan pasti ada sih kan hambatan-hambatan yang dimiliki seseorang perempuan, bukan yang pastinya itu terkait dengan emosional dan cara gimana mengatasinya kan. Selanjutnya ada nggak Kak strategi dan solusi untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan tadi? Ada. Kalau aku sendiri, karena aku memang sekarang sebagai pemimpin perempuan, aku harus punya teman di lingkungan struktural. Jadi kalau wakilnya laki-laki, maka sektifnya harus perempuan. Kalau aku kayak gitu, karena ketika aku bicara soal masalah aku ke wakil aku yang laki-laki, mungkin mereka itu tidak akan sepenuhnya mengerti, tapi sektif aku pasti akan langsung paham. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita juga harus memastikan bahwa walaupun kita punya emosional yang stabil, kita harus tetap memastikan bahwa diri kita bisa membatasi itu gitu loh. Jangan sampai kita dikendalikan sama emosi kita, karena sebagai seorang pemimpin kita harus tetap tegas, kita juga harus mengambil keputusan di waktu-waktu yang memang tidak terduga. Kalau dari aku memang intinya kita harus punya pemimpin harus punya teman curhat, entah itu laki-laki entah itu perempuan. Tapi emang diutamakan perempuan karena perempuan ini kepekaannya sama dan dia mengerti posisi kita. Oke, jadi ketika kakak menjalani kepemimpinan ini, jadi teman kakak ini harus ada tempat curhat yang dimana itu bisa membantu kakak dalam mengatasi masalah-masalah yang ada kan ya kayak. Oke kak, jadi mungkin sekian sharing session kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup pada hari ini, boleh Kak Mega ngasih closing statement untuk Sobat Pilar? Jadi perempuan itu nggak mudah, apalagi jadi pemimpin perempuan itu pasti sangat tidak mudah, karena ada beberapa orang yang menganggap kita sebelah mata. Tapi saya belajar bahwa tujuan kemana kaki melangkah bukan sebuah tempat, tapi cara pandang baru. Dimana saya menemukan pandangan-pandangan baru ketika saya berani melangkah. Sebagai seorang perempuan, ini merupakan tantangan besar, dimana saya selalu dituntut untuk bisa menghadapi ego saya sendiri, juga menghadapi judgement dari masyarakat sekitar bahwa perempuan tidak mampu. Padahal ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu akan membuat dia pintar. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, maka kamu menyelamatkan satu generasi. Wah, keren sekali Kak Mega. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan kayak pada obrolan pada hari ini. Semoga apa yang telah Kak Mega sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk Sobat Pilar. Baik, itu saja podcast kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Pilar selanjutnya. See you. Terima kasih semua.